Di dalam masa-masa yang berat selama hampir 2 tahun terakhir ini, ada banyak kisah yang boleh dibagikan oleh anak-anak Tuhan. Bagaimana berjuang untuk bertahan hidup, tapi sekaligus bersyukur dan melakukan hal-hal atau buah-buah kasih untuk sesama, sekalipun ada di dalam tantangan kerentahan diri. Demikian juga yang akan disaksikan oleh seorang bernama Bapak Budiman Dhani, warga jemaat usia senior dari Gereja GKP Kampung Sawah, yang boleh berbagi kepada kita bagaimana ia aktif di dalam rasa kemanusiaannya, berperan serta di tengah masyarakat, menolong yang berduka, memperhatikan warga di sekitarnya, namun sekaligus ia mengalami jatuh sakit terpapar COVID-19. Kita saksikan video berikut. Selama pandemi COVID-19, kurang lebih 2 tahun yang lalu ini, selama 2 tahun ini, memang berbagai perasaan dapat kami rasakan kurang nyaman. Sebagai warga masyarakat, khususnya di lingkungan Gereja Kristen Pasundan, saya salah seorang dari relawan yang biasa menggali liang lahat atau menggali kubur bersama-sama dengan teman-teman. Ya, memang setelah saya memasuki masa pensiun, saya berusaha mencari berbagai kegiatan. Salah satu di antaranya kegiatan saya ikut ambil bagian. Setiap ada anggota jemaat yang meninggal, saya bersama-sama dengan para simpatisan dan relawan untuk menggali liang lahat. Dan pada waktu mulainya merebak virus COVID-19 ini, memang pihak keluarga sudah mengingatkan untuk saya sementara beristirahat. Tapi saya berkeyakinan saya bekerja sosial, mudah-mudahan Tuhan bisa melindunginya. Karena di pemakaman GKP Kampung Sawah ini kadang-kadang saudara-saudara yang dari Jakarta yang ada kaitan keluarga dengan orang Kampung Sawah suka dimakamkan di Kampung Sawah juga. Jadi hari Selasa saya menggali makam dan ikut acara pemakaman. Hari Rabu menggali lagi dan ikut lagi acara pemakaman. Nah, pada hari itu saya ikut pemakaman dan kebetulan hujan rintik-rintik. Sebagaimana biasanya, setelah selesai sore pulang ke rumah dan malam harinya saya demam. Saya tidak berbicara dengan siapapun, saya demam. Saya pikir demamnya itu karena kehujanan. Besoknya saya melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Kemudian besok malamnya saya demam lagi. Baru setelah malam kedua saya demam, saya cerita dengan anak saya yang kebetulan memang dia punya basic pendidikan kesehatan. Kemudian saya ditensi, ternyata 39. Nah, karena cukup tinggi panasnya, besoknya saya langsung diajak untuk swab antigen. Ternyata setelah dilakukan tes di puskesmas, hasilnya juga tidak langsung jadi, tapi harus menunggu kurang lebih 1 minggu. Dan selama itu saya isolasi mandiri di rumah. Dan selama itu pula
saya hanya di kamar, tidak bisa bertemu dengan keluarga, terlebih pada cucu-cucu yang masih balita. Setelah seminggu kami isolasi di rumah, berhubung usia yang memang sudah di atas 60, tepatnya 67 tahun, dan saya mempunyai 2 penyakit bawaan, yaitu penyakit jantung dan diabetes. Rasanya tidak tahan isolasi di rumah, kemudian dengan berusaha mencari rumah sakit, kami akan berobat ke rumah sakit. Tapi usaha itu semalam dari jam 7 sampai jam 4 subuh kami tidak dapat ke rumah sakit. Karena rumah sakit yang kami datangi semuanya jawabannya penuh. Kemudian kebetulan anak saya memiliki asuransi yang juga ditanggung bukan hanya anak istri, tetapi orang tua dan mertua juga bisa ditanggung. Dan melalui asuransi itu kami bisa menerima perawatan di rumah sakit selama 10 hari. Jangankan ditunggu, dilihat dengan keluarga pun tidak bisa. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan umur kepada saya, sehingga saya boleh dinyatakan sembuh. Sejak terkena tanggal 9 Januari, dinyatakan sembuh pada tanggal 26 Januari 2021. Ada beberapa yang datang ke rumah tetangga hanya menanyakan kondisi saya. Mereka tidak berani datang ke rumah. Selama kami, khususnya kaum lansia 60 tahun ke atas, dianjurkan tidak ikut ibadah di gedung gereja, kami tetap dilakukan pelayanan dengan beribadah secara live streaming dari rumah masing-masing. Selain itu juga ada pelayanan khusus melalui ibadah kaum lansia, dan kami bersyukur hamba Tuhan juga kadang-kadang sewaktu-waktu mereka video call kepada anggota jemaat yang ada di rumah dan tidak pernah ke gereja, di mana kami disapa, ditanyakan tentang kesehatan, bahkan diajak berdoa bersama agar kehidupan rohani kami tetap terus terjaga dengan baik. Pertama kali kita diperbolehkan ke gereja, memang masih belum bisa seperti dahulu. Biasanya kita bersalaman dan lain sebagainya. Ya sekarang ini kita hanya dari jarak jauh gitu ya. Dan istilahnya harus ada jarak. Kita berbicara, kita ngobrol. Belum bisa seperti dulu lagi gitu. Sandaria yang dapat kita lakukan. Tapi kita rasanya sudah sangat bersyukur. Sudah bisa bertemu kembali. Apalagi khususnya di Jemaat Kampung Sawah, cukup banyak saudara-saudara kita yang menjadi korban corona. Ya. Bahkan ada 2 orang penatua yang juga meninggal akibat corona. Rasa sedih kita tak terkira. Karena jangankan kita menyatakan rasa duka cita dengan kita hadir, ikut acara pemakaman dan lain sebagainya. Tapi semua itu tidak bisa kita lakukan. Kita hanya bersedih, kita hanya bisa berdoa. Itulah apa yang kita rasakan. Jadi kiranya Tuhan akan senantiasa menolong dan menyertai kami sekalian. Kita telah menyaksikan
Kisah kehidupan Bapak Budiman Dhani, warga jemaat senior yang berjuang, tidak hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri dari paparan virus COVID-19, tetapi beliau juga bergerak melayani keluarga dari korban-korban pandemi ini sebagai seorang relawan kemanusiaan. Di tengah usia senjanya, tubuh yang semakin rentah, ia tetap menjadi berkat dan kesaksian yang indah bagi sesama. Itu semua bisa terjadi karena pengharapannya, rasa syukur, semangat mengasihi sesama, dan selalu mengandalkan Tuhan. Dari kisah hidup beliau, kita juga belajar betapa pentingnya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Sekalipun apa yang kita kerjakan itu adalah baik, dalam arti melayani sesama, namun virus ini tidak mengenal siapa kita, status kita, dan apa yang sedang kita kerjakan. Dengan berhikmat, kita sepatutnya melakukan pelayanan dan kesaksian yang tidak berpotensi mengancam kesehatan tubuh ataupun keselamatan kita maupun orang lain. Melainkan dengan kehati-hatian, kita bersama melayani, bersaksi sekaligus memutus mata rantai penularan virus COVID-19 ini, agar badai pandemi ini segera berlalu. Tentu ada kerinduan yang mengental di hati ibu bapak sekalian untuk dapat beribadah bersama dalam gedung gereja ataupun ibadah-ibadah keluarga lainnya. Kesempatan pun sudah terbuka karena gereja-gereja telah diizinkan untuk menyelenggarakan peribadahan dengan mengikuti aturan atau protokol kesehatan. Meskipun demikian, ada banyak alternatif untuk kita dapat terus mengikuti persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita. Salah satunya secara digital. Hingga akhirnya dengan kesabaran kita, pengertian kita, dan tetap bersyukurnya kita, pandemi ini berakhir. Dan kita dapat merasakan kembali hangatnya perjumpaan-perjumpaan secara fisik dengan sesama. Tubuh boleh semakin rentah, namun syukur dan pengharapan tak boleh padam. Tetap nyatakan kasih dan kebenaran firman Tuhan melalui tutur kata dan perbuatan, lewat keteladanan bagi generasi yang lebih muda dan orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana dikatakan pula dalam Alkitab, Ayub 32 ayat 7, yang mengatakan, "Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara, dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat." Tuhan sertai, memberi kekuatan, dan memberkati ibu bapa sekalian. Amin.